Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas statistika, salah satu bab matematika di kelas 8 dengan subtema penyajian data. Sebenarnya, di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melihat contoh-contoh statistika, khususnya dalam penyajian data. Saya akan memberikan beberapa contohnya karena kita sekarang sedang mengalami pandemi corona. Bapak akan menyajikan beberapa contoh datanya. Ini contohnya adalah di Indonesia ini sudah ada terkonfirmasi mengenai virus corona itu 9.096 kasus, ya. Kalau kita lihat dalam data ini, kita dengan mudah dapat membaca konfirmasinya ada 9.000-an orang, kemudian dari 9.000 itu ada 7.000-an orang yang dirawat, kemudian 765 meninggal, kemudian yang sembuh adalah 1.151. Itu adalah contoh sederhana bagaimana penyajian data. Karena ini kita tidak bisa melihat ini kira-kira provinsi DKI berapa, Jawa Tengah berapa, Kota Solo berapa. Nah, kita harus menyajikan lagi. Ya, ini hanya penyajian secara umum saja, informasi secara umum. Nah, ini contoh, kita lihat lagi penyajian data. Kalau Bapak melihat ini adalah contoh penyajian dengan tabel. Ya, dibagi-bagi berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia. Contohnya adalah di Jakarta. Jakarta ada 3.869 kasus terkonfirmasi, kemudian yang meninggal 367 dan sembuh 337. Dan kita bisa melihat lagi misalkan di Jawa Tengah ada 666 kasus, yang meninggal 58 dan yang sembuh 88. Nah, inilah kenapa penyajian data itu penting. Karena dengan data seperti ini kita dapat membaca kasus yang terjadi di Jakarta berapa, yang meninggal berapa, di Papua yang meninggal berapa dan sembuh berapa. Itu adalah contoh dalam penyajian data. Contoh yang lain, misalkan, nah kalau ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk grafik. Ya, biasanya seperti ini grafik. Ya, ini ada misalkan garis ini itu apa? Oh, sudah tertulis bahwa ini adalah kasus yang terkonfirmasi. Yang merah itu apa? Ini adalah yang meninggal. Yang hijau apa? Ini adalah yang sembuh. Kita jika membaca dari status yang terbaru 27 April, ya, kita dapat melihat bahwa kira-kira yang terkena atau kasusnya ada di angka, kalau di sini kita lihat 9.000-an. Ya, ini tidak ada tulisannya berapa, kita bisa melihat oh 9.000-an kasus. Kemudian kalau di sini yang sembuh berapa ini ya? 500 lebih. Kalau di sini 1.000 lebih, ya. Kalau yang meninggal itu ada 1.000 kurang. Nah, itulah contoh penyajian data dalam bentuk grafik. Kemudian ini juga lagi. Kalau ini, nah ini yang penting nih. Kalau sebelumnya ini adalah tren nasional, artinya apa? Ini artinya kasus, ya, berapa peningkatannya, ya, berapa banyak gitu. Kalau ini adalah penambahan jumlah per hari. Jadi
satu hari ada berapa yang meninggal, ada berapa yang sembuh, itu seperti ini. Kalau dilihat dari trennya, penambahannya itu semakin meningkat ini yang terkonfirmasi. Kemudian kalau yang sembuh itu juga meningkat, ini bisa dilihat meningkat, turun lagi, meningkat, turun lagi, meningkat, turun, meningkat, meningkat dan sebagainya. Kemudian yang meninggal itu juga trennya meningkat. Jadi kalau berdasarkan data ini, kita harus mengikuti saran dari pemerintah agar tetap stay di rumah, jaga kesehatan, jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang, dan jangan terlalu banyak untuk pergi keluar kota terutama gitu ya, agar ini grafiknya agar bisa turun. Kalau turun artinya nanti lama kelamaan kasus atau pandemi corona ini akan hilang gitu ya. Oke, lanjut. Itu adalah beberapa contoh penyajian data mengenai hal ini adalah virus corona ya yang terjadi di Indonesia. Lalu kita fokus kembali lagi ke penyajian data di matematika itu apa ya. Penyajian data, kita harus lihat dulu data itu apa. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Jadi data ini adalah kumpulan informasi. Informasi itu bisa kita dapatkan bisa melalui pengamatan, boleh wawancara, bisa, atau dan banyak sebenarnya. Misalnya kalau pengamatan, oh si A rambutnya hitam, si B rambutnya putih. Kalau kita wawancara misalkan satu hari kamu makan berapa kali, 2, itu bisa dapatkan angka. Dan hasilnya itu bisa berupa angka, lambang, atau sifat. Tapi kita kali ini fokus dalam data angka ya, data angka aja. Contohnya ini, data ulangan siswa itu ada 7, 8, artinya siswa pertama ditanyakan kamu ulangannya berapa, 7, yang kedua 7, 8, 3, 5, 7 dan sebagainya. Itu adalah contohnya. Ini adalah masih data random ya, artinya sekali kita misalkan wawancara kita langsung tulis 7, 7, 8, 3, 5, 7, 4. Contoh lagi ada data ulangan siswa ini agak banyak ini, ada 73, 75, 95, 80 dan sebagainya, bisa dilihat sendiri. Nah, cara sederhana untuk agar tampilannya atau kita bisa melihat datanya itu lebih jelas itu adalah kita mengurutkan data. Nih, ya, dan bisa mengurutkan data dari yang terkecil ke besar atau yang besar ke kecil. Jadi kita menuliskannya misalkan dari terkecil, oh 3 ada 1, kita tulis 4, 4, 5, 5. Dan kalau ini kan enak kita melihatnya daripada yang ini yang masih random. Itu adalah contoh paling sederhana dalam penyajian data. Kita urutkan data bisa dari yang terkecil ke terbesar atau besar ke kecil. Kemudian ini kalau misalkan ada data ulangan siswa yang ini yang bawah ini. Kalau kita mengurutkan data bisa ya, bisa, tapi membutuhkan waktu. Nah, inilah kekurangannya dari data terurut ya. Dari data terurut itulah kekurangannya. Bisa kita urutkan tapi ya lama dan tidak praktis ya. Kita harus mencari cara yang praktis untuk menyajikan data. Nah, maka kita akan mengenai penyajian data menggunakan tabel. Ya, menggunakan tabel. Contohnya adalah bentar. Tabel itu bisa terbagi menjadi 2 ya. Tabel distribusi frekuensi tunggal, dan nanti kita juga belajar tentang tabel distribusi berkelompok. Saya akan menjelaskan dulu yang frekuensi tunggal dulu. Apa yang dimaksud dengan frekuensi tunggal?
tunggal itu kan artinya satu ya, artinya setiap nilai itu disajikan berdiri sendiri. Jadi satu nilai itu disajikan berdiri sendiri atau dalam satu kelas atau dalam satu baris gitu ya. Contohnya seperti ini misalnya. Kita ada data random seperti ini, seperti yang contoh yang sebelumnya. Itu mengenai ulangan siswa. Dari ulangan ini kita membuat tabel sederhana seperti ini ya. Jadi kita misalkan ini nilai lurus frekuensi. Nilainya berapa, dari kita tuliskan nilainya berapa, 3, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, terus itu apa sebenarnya terus? Terus itu kalau kalian pernah melihat pemilihan umum ya, itu kan misalkan A gitu kan, langsung tulis 1 gitu. Nah, contohnya gini contohnya. Saya langsung contohnya. Misal 3 di data ini ada berapa saja. Misalkan kita coret dulu ini, oh 3 ada ini 1. Tulis kita ini 1. Oke ya. Ada lagi tidak? Oh tidak ada, maka frekuensinya ada 1. Kemudian 4 misalkan, 4. Ini ada 1 nih, 1. Oke. 2. Ini ya. Itu lagi. Nah, ada frekuensinya ada berapa? Oh ada 2. Itu. Jadi terus itu ini ya. Hanya ini sebenarnya hanya untuk membantu saja daripada kalian nanti kelupaan gitu ya. Lalu misalkan yang 7 yang agak banyak ini ya. 7 ini 1. Tuh. Satu lagi. Terus seperti itu sampai habis. Ya, 7. Oke. Seperti ini. Mana lagi ini ya. Oke. Biasanya kelipatan 5. Kalau misalkan ini udah 5 itu kan kita coret seperti ini. Nah, ingatnya ini tuh 5 gitu ya. Terus kemudian satu lagi 1. Nah, gitu ya. Ini ada frekuensinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Demikian seterusnya sehingga menghasilkan seperti inilah kira-kira ya. Seperti ini. Jadi prosesnya seperti itu. Itu adalah tabel distribusi frekuensi tunggal. Tunggal artinya setiap nilai disajikan berdiri sendiri ya. Ini 3 kan satu nilai. 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan satu nilai. Nah, kemudian selanjutnya, nah kalau ini misalkan data ulangan siswa seperti ini ya. Kalau kita lihat datanya ini yang terendah itu berapa? 55. Yang tertinggi 95 ya. Kalau menggunakan tabel distribusi frekuensi tunggal bagaimana ya, boleh saja seperti ini hasilnya, dan itu tidak praktis. Itulah kekurangannya yang distribusi frekuensi tunggal itu seperti ini kekurangannya. Kalau misalkan datanya itu range-nya atau jaraknya terlalu jauh, 55 ke 95 kan terlalu jauh gitu kan, dan itu pun misalkan angka nilai 56 itu tidak ada frekuensinya di sini, di data sini nggak ada, maka kita harus mencari cara yang lain yang lebih praktis lagi ya, agar tidak sebanyak ini tabelnya. Sebanyak ini kan terlalu tidak praktis ya, kita buang saja ini ya. Maka kita akan mengenal dengan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Berkelompok artinya ya dikelompok-kelompokkan gitu ya. Contohnya seperti contohnya. Oke. Bapak sudah mengelompokkan. Nah, mengelompokkannya itu tidak sembarangan. Jadi harus sama. Ya, contohnya ini. Contohnya yang ini ya. 52 sampai 58, 59 sampai 65 itu bisa kalian tentukan sendiri sebenarnya. Kalau Bapak ini dengan intervalnya adalah 7 ya. 52 ke 58 kan 7, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Intervalnya adalah 7. Oke. Intervalnya adalah 7. Kalau awalnya intervalnya 7, demikian seterusnya harus 7 semua.
ya, 59, kemudian 58 kan, kemudian angka selanjutnya 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69 sampai 65. Demikian selanjutnya pokoknya sampai 7. Misalkan Pak ini kan yang nilai tertinggi 95, kalau ini sampai 100 ya tidak masalah ya. Namanya juga kita mengelompokkan. Itu. Nah, interval ini bisa kalian tentukan, bisa boleh bukan 7 boleh, misalkan 4, intervalnya 4, intervalnya 5, 6, 10 bahkan bisa. Ya, itu terserah kalian gitu ya. Dan kemudian kita mulai lagi terusnya ya. Jadi kita melihatnya 52 sampai 58 ya, 52 sampai 58. Jadi kalau di antara itu kita tulis ya. Misalkan satu ini. Tuh 52 sampai 58 ini. Oke. Oke, kalian tidak lupa gitu ya. Sudah apakah habis? Habis ya, maka ini ada 2. Dan seterusnya ya. 59 sampai 65 caranya juga sama sebenarnya. Yang bedanya hanya ini kelompoknya dulu. Dan sampai seperti ini itu ya. Jadi kalau misalkan 94 sampai 100, jadi kita melihatnya di sini yang 94 sampai 100 itu ada berapa gitu. Dan 5, 1, taruh 1 sini ya sudah. Terus 94. Nah, 94-nya ikut. 94-nya ikut. Oke, gitu ya. Jadi kita sudah belajar mengenai tabel distribusi, ada 2. Ada yang tunggal dan ada berkelompok. Yang tunggal itu jika range-nya itu tidak terlalu besar. Seperti contoh yang pertama tadi. Kalau berkelompok itu jika range-nya itu terlalu banyak ya. Misalkan yang ini contohnya terlalu banyak, jika kita buat tabel distribusi frekuensi tunggal itu bisa. Tetapi ya seperti itu tadi, tabelnya akan banyak dan tidak praktis. Maka kita harus memakai tabel distribusi frekuensi yang berkelompok. Itu ya, caranya seperti itu. Semoga kalian bisa. Lanjut. Nah, dari tabel ini, entah yang tabel kelompok maupun yang tunggal, itu bisa kita sajikan lagi yang lebih bagus lagi. Kalau kita lihat tadi yang contoh yang tabel yang coronavirus tadi, ada tabel diagram, ada diagram garis, ada ya garis ya contohnya ya tadi ya, hanya garis saja. Maka kita harus melihat juga penyajian data dengan diagram itu ada banyak sebenarnya, tidak hanya garis tapi ada diagram gambar. Ini contohnya diagram gambar, ini diagram gambar, kemudian ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nanti akan saya jabarkan satu-satu. Oke, pertama adalah diagram gambar atau piktogram bahasa kerennya. Itu ya orang ini apa nah aslinya orang ini. Nah, di bawahnya ada keterangannya. Satu orang ini mewakili 200 orang, atau satu gambar ini, gambar orang ini mewakili 200 orang. Jadi kalau kita melihat TK, jumlahnya ada berapa? 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400. Lah ini berapa ini? Orang setengah enggak, lebihnya berapa? Nah, inilah kekurangannya dari diagram gambar ya. Kalau misalkan utuh semua ini enak, ini itu 2, 3, 4, 5, 6, tinggal dikalikan 200 ya. Itu kalau yang seperti ini, nah ini agak susah ini, setengah atau tidak ya gitu. Itulah kekurangannya dari diagram gambar, tapi saya berikan agar nanti juga kalian mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Kemudian lanjut kita fokus ke diagram batang, garis, dan lingkaran. Nah, ini yang sering kita jumpai entah di media televisi, di media koran, atau di web dan sebagainya. Itu biasanya yang ini, diagram batang, garis, dan lingkaran. Oke, contohnya seperti ini. Kalau misalkan saya mempunyai data dalam bentuk tabel ya ini ya, dan tabel. Kalau kita bacakan pendidikannya TK itu ada 8 orang, yang SD ada 15 orang, yang mahasiswa 5 orang, ya mudah sekali. Kalau
dengan diagram batang seperti apa? Nah, seperti ini contohnya. Kenapa diagram batang? Ya karena diagramnya disajikan bentuk seperti ini, batang ya. Ini itu. Nah, apa yang harus kita persiapkan dulu? Yang kita persiapkan tentunya adalah ini ya, diagramnya dulu kita persiapkan. Ini ya, kita persiapkan dulu. Jadi dan juga harus keterangannya juga harus jelas. Misalkan ini TK, SD, SMA, SMP, SMA, SMK, mahasiswa. Jadi harus jelas. Kemudian ini banyaknya berapa, juga harus konsisten ya, nih 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bisa juga nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boleh. Tapi biar agar lebih praktis, intervalnya harus sama, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ya, gitu ya. Contohnya ini TK ya. TK ini ada 8, berarti TK sampai sini aja 8. Ya, gambar seperti ini. Kemudian SD misalkan ada 15 ya. Jadi, antara 16 dan 14 kan 15 yang di sini. Kita gambar seperti ini dan sebagainya. Mahasiswa contohnya ada 5 orang, itu 4 sampai 6. 4 antara 4 dan 6 tengah-tengah ini ya. Kita gambar seperti ini. Itulah diagram batang. Sangat mudah. Itu ya. Contoh diagram lain, misalkan diagram garis. Ini sama. Ya, kita perlu menggambar ini dulu. Ya, dan diberi keterangan, jangan lupa harus jelas-jelasnya. Ini TK, SD, SMP, SMA, SMK mahasiswa, intervalnya juga harus sama. Sini bedanya adalah kalau ini tadi menggambarkan dengan batang ya, ini cukup dengan misalkan TK ada 8, kita titik di sini. Ya, kita titik di sini, titik di sini. Kemudian SD ada 15, titik di sini. Kemudian SMP ada 10, titik di sini, dan sebagainya. Mahasiswa ada 5. Nah, ya, itu ya. Titik-titik ini kemudian kalian hubungkan, dan kalian garis set gitu ya. Ini sehingga kita lihat bahwa ini adalah diagram garis itu. Nah, lanjut ya. Selanjutnya adalah diagram batang sudah, diagram garis sudah. Semoga kalian juga sudah bisa ya. Intinya sama intinya. Kemudian ada diagram lingkaran. Nah, ini diagram lingkaran ya. Kenapa lingkarannya disajikan dalam bentuk lingkaran gitu ya. Dinampakannya ya sesuai yang apa kita lihat itu diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran itu kalian harus mempelajari dulu mengenai sudut, tapi kalian sudah mempelajari sudut kan di kelas 7, apalagi kemarin di trigonometri, bukan trigonometri apa, materi sebelumnya juga sudah ada sudut-sudutnya. Saya yakin kalian sudah bisa mengenai sudut. Nah, kalian yang harus kalian kuasai adalah sudut, kemudian alat yang kalian persiapkan itu jangka dan busur, itu alatnya. Nah, kalau diagram lingkaran ini ya ada caranya, saya jelaskan dulu ya. Caranya adalah seperti ini ya. Misalkan tadi adalah pendidikan ini baiknya berapa. Nah, ditambah ya, di sini tambah baris. Totalnya ada 50. Oke, kita jumlahkan saja ada 50 gitu. Nah, bagaimana biar agar bisa seperti ini? Agar bisa seperti ini, satu lingkaran itu ada berapa derajatnya? 360 derajat. Oke, itu yang kita pegang. Oke. Mudah caranya. TK misalkan sama dengan TK tadi banyaknya berapa? 8. Kita tulis 8 per total semuanya ada 50. Per 50 kita kalikan satu lingkaran ini, besar sudutnya adalah 360, kita kalikan 360. Kita dapatkan 57,6 derajat. Ya. Jika kita lihat ya, kita lihat ini. Kalian gambarkan dulu ke lingkaran, kemudian dengan menggunakan busur kalian hitung sudutnya, harus kalian bulatkan lah, tidak apa-apa. Misalkan 58 boleh, kalian bulatkan tidak apa-apa. Jadi kalian harus menggambar sudutnya ini adalah 57,6 derajat. Kemudian
Kalau SD bagaimana? Sama prosesnya. SD tadi ada banyaknya ada 15, tanggal 15 per banyaknya total siswanya berapa? Total tadi berapa? 50 dikalikan 360 derajat. Hasilnya 108. Dengan menggunakan busur lagi kalian gambarkan sudut 108 derajat. Demikian selanjutnya untuk yang SMP sama prosesnya. Ada 10 per 50 dikalikan 360 derajat sama dengan 72 derajat. Iya. Setelah ini kalian gambarkan untuk yang SMP ya 72 derajat. Kalau kalian misalkan mempunyai pensil warna, boleh kalian warnai berbeda. Misalkan TK itu yang biru, SD yang merah, SMP yang biru, yang hijau. Kalau misalkan kalian tidak mempunyai, kalian boleh menuliskan di sini. Misalkan di sini ini adalah bagian untuk yang TK misalkan. Ya, kalian tulis ini TK. Nah, kalau misalkan di sini untuk yang SD ya, kalian tuliskan SD. Itu ya. Sekreatif kalian. Intinya adalah bisa menunjukkan, ya, memberi keterangan dengan selengkap-lengkapnya. Gitu intinya. Boleh menggunakan pensil warna terus kalian tuliskan di sini warna ini untuk apa, yang mahasiswa warnanya apa, atau kalau kalian tidak mempunyai pensil warna ya kalian tuliskan di sini langsung. Di sini SMP, SMA, SMK, mahasiswa gitu ya. Intinya gitu. Kemudian selanjutnya SMA, SMK, mahasiswa dihitung sama yang mahasiswa 5 per 50 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat gitu ya. Jadi kalian harus menggunakan jangka untuk menggambar lingkaran, busur untuk menghitung besar sudutnya ya. Gitu. Sekian dulu dari saya, semoga kalian bisa mencerna dengan baik apa yang saya sampaikan, dan karena kita masih dalam proses, ya bukan proses ya, maksudnya masih dalam bencana sebenarnya. Ya saya sendiri pun tidak menginginkan hal seperti ini karena juga saya juga merindukan untuk ke sekolah gitu ya. Kalian pun juga pasti rindu ya. Jadi yang ya kita harus tetap waspada, jaga kesehatan, tetap mengikuti anjuran dari pemerintah dan sekolah, dan juga harus menjaga kebersihan, jangan keluar kota dan keluar rumah kalau tidak penting gitu ya. Dan kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini bisa segera hilang dan kita bisa beraktivitas normal, bisa bertemu dengan teman-teman kita, dengan para guru, dengan pokoknya banyak saudara gitu ya. Saya juga merindukan hal seperti itu. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dan sampai jumpa.